Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Torkasoft. Di video kali ini kita akan mencoba melakukan overclock dengan menggunakan tools MSC Afterburner sebagai overclockernya dan MSI Combustor sebagai checkernya. Jadi Combustor ini tidak kita gunakan untuk benchmark tapi sebagai checker. Setelah kita overclock seperti apa gitu ya. Untuk benchmarknya sendiri kita menggunakan 3D Mark. Oke. Untuk 3D Mark ini installnya harus dari Steam ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada cara yang lain. Cuman saya menggunakan Steam installnya. uh, Download saja yang demonya itu sudah lebih dari cukup, nggak ada masalah. Lalu sebelum kita melakukan overclock ya, ini masih nol. Sebelum kita melakukan overclock kita coba benchmark dulu di defaultnya. Oke. Nah, kita run. Cuman karena 3D Mark ini benchmarkingnya cukup lama, bisa sampai 5 menit, 6 menit, kita potong aja, jadi nggak kita lakukan, jadi langsung aja ke hasil ya. Ini adalah hasil di mana sebelum overclock. Sebelum overclock itu skor secara keseluruhan 3521 ya, gabungan antara GTX 1650 dengan Core i7 9750H dengan graphics score 3371. Ya, graphic core skor 3371 ini kalau kita cek secara keseluruhan itu masih di bawah rata-rata dari GTX 1650 notebook yang lainnya gitu ya. Masih kalau rata-rata 3465 punya kita di 3371 masih di bawah. Kemungkinan sih ada background proses yang saya nggak tahu ada apa gitu ya. Tapi yang jelas belum di overclock juga punya kita. Lalu kita coba lakukan overclock setelah mengetahui hal ini. Ya, kita kembali lagi ke MSI Afterburner. Oke. Nah, ada dua bagian. Pertama core clock dan memory clock. Ya, untuk core clock kita lakukan penambahan per 40 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, per 40 MHz. Caranya dengan melakukan klik di angkanya yang 0 tadi, lalu diketik angkanya 40, enter, lalu centang, diklik. Ini artinya setelah kita klik secara resmi dan de facto juga GPU Anda sudah teroverclock plus 40 MHz dari boost awalnya. Oke. Untuk 1650 ini boostnya itu kalau nggak salah di 1560 MHz, sehingga kalau ditambah 40 ini berarti menjadi 1600 MHz sekarang boostnya. Oke. Lalu kita coba uh, tes dengan menggunakan combustor ini. Ya, dia akan keluar seperti ini di combustor. Ya, stress testnya itu gunakan yang Vulkan, jangan yang GL. Kalau GL itu yang dites adalah Intel GPU-nya, jadi bukan GeForce-nya gitu. Cari yang VK, bisa full mark, bisa yang donat gitu ya, terserah, sama aja. Nah, yang kita pakai bukan benchmark ya, cuman untuk melihat konsistensi dari hasil overclock kita, bagaimana gitu ya. Lalu kita lakukan benchmark di sini, 1080. Nah, caranya bagaimana? Nggak usah lihat angka-angka. Angka-angka ini kurang representatif kalau menurut saya. Tapi yang dilihat itu adalah hasil dari renderingnya ini. Ya, lihat apakah ada pixel yang ngedip gitu ya. Ada segmen-segmen yang ngedip gitu, tiba-tiba hitam terus balik lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini tidak ada, ini aman. Ya, sehingga kita bisa menambah lagi clocknya, tambah lagi 40 menjadi 80 ya. Terus seterusnya sampai akhirnya kita menemukan glitch-nya ya. Kalau di saya kemarin itu berhentinya di 200. Di 200 ini kita sudah mulai ketemu. Kita jalankan lagi. Oke. Nah, ya, seperti yang terlihat sudah mulai kelihatan kan kedip-kedip. Tadi, ini ada lagi. Jarang-jarang memang, jarang-jarang. Kedip-kedipnya jarang-jarang. Tapi ya dipakai untuk main game masih bisa. Bahkan kalau dipakai untuk main game halus gitu ya, nggak ada kedip-kedip pixel seperti ini gitu ya. Tapi nggak akan tahan lama, paling 20 menit, 30 menit habis itu crash gamenya.
Makanya tidak disarankan kalau sudah seperti ini harus segera diturunkan. Ya, diturunkannya nggak usah terlalu ekstrim ya, 40 juga gitu, nggak usah per 10 aja gitu. Per 10 aja. Kalau saya terakhir itu di 160. 160. Nah, di 170 sudah mulai glitch ya. Oke. Oh iya, sebelum kelupaan, startupnya dimatikan ya. Jadi ini supaya aman aja. Jadi nggak perlu kalau misalnya kita laptopnya nge-crash atau PC-nya nge-crash gara-gara kita melakukan overclocknya ketinggian gitu, nggak masih bisa masuk ke Windows gitu. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah keburu startup, tenang aja, tinggal masuk ke save mode. Dari save mode kita bisa uninstall dulu MSI Afterburner-nya, lalu kita restart lagi gitu. Ya. Tapi untuk amannya ya nggak kita matikan dulu. Jadi nanti kita nyalainnya kalau sudah selesai semuanya gitu ya. Nah ini tadi yang 160 kita coba tes lagi. Kita lihat apakah masih ada glitch. Kedip-kedipnya pixel tidak ada. Kalau tidak ada berarti aman. Tesnya nggak usah sampai full ya. Nggak perlu. Dilihat aja 20 detik, 30 detik cukup. Oke, kalau misalnya kita sudah oke di sini di core clock ya, kita akan melangkah ke memory clock. Memory clock ini benchmarkingnya, overclockingnya bisa lebih tinggi. Kita bisa plus 100 di sini. Ya. Jadi kita tambahkan tiap 100 MHz nggak ada masalah. Oke. Cara pengetesannya juga sama. Itu kita lakukan klik benchmarking yang 1080 ini, dilihat ada glitch atau tidak. Jadi kita naikkan per 100 sampai kelihatan glitch gitu ya. Kalau di saya itu kemarin terakhir itu di 900. Di 900 masih aman. Nah, kalau sudah seperti ini ya artinya overclocknya udah berhasil nih gitu ya. Kalau dilihat speednya tadi kalau sempat perhatiin ya, tadi di sekitar 27 kan, sekitar 27, 26 gitu. Nah, sekarang sudah sampai 32, lumayan udah mulai naik FPS-nya. Dan tanpa glitch. Oke. Artinya ini sudah selesai, kita overclock-nya. Konsistensinya juga sudah aman, startup baru bisa kita nyalakan kembali. Lalu kita save, jangan lupa di save, soalnya kalau nggak kita save, kita tutup MSI Afterburner-nya, kita nyalain lagi, nah itu kemungkinan udah beda lagi angkanya gitu ya. Kita save di salah satu profile yang ini, saya masukin di 5 aja deh. Oke. Setelah ini, kita lakukan benchmarking dengan 3D Mark yang sama juga. Inilah hasilnya. Hasilnya yang terakhir adalah ini, 3775 dengan graphic score adalah 3708. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, graphic score kita 3708 ini sebenarnya setara apa sih 1650 ini, ya kan? Tapi sebenarnya saya sempat beberapa kali itu udah mepet-mepet ke 980 sih. 3790 beberapa kali saya coba, cuman untuk yang terakhir ini itu dapetnya di 3703, itu di antara 1060 dengan 290. Lumayan lah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa overclocknya tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai kebanyakan, nanti bisa crash. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.